Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah menjadi pemerintahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, yang dipimpin 14 orang khalifah. Masa pemerintahan dinasti Umayyah dikenal agresif karena perhatiannya tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman Khulafaur Rasyidin berakhir. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin terakhir. Buktinya hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di penjuru 4 mata angin berhasil takluk dalam kekuasaan Islam. Selain itu, era Umayyah juga mencatat banyak kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik dan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, militer, pendidikan, seni dan budaya, serta teknologi. Sejarah dinasti Umayyah. Akhir masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya pula masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pada periode selanjutnya, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Perpindahan pusat pemerintahan ini tidak lepas dari pengaruh Bani Umayyah sebagai pemegang tampuk kepemimpinan saat itu. Asal-usul nama Umayyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak keturunan Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdus Syam, salah seorang pemimpin kabilah suku Quraisy. Abdus Syam adalah saudara dari Hashim, sama-sama keturunan Abdul Manaf yang menurunkan Bani Hashim. Dari Bani Hashim inilah lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sebelum Islam, Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada waktu itu, Bani Umayyah lebih berperan dalam masyarakat jahiliyah Mekah. Hal itu disebabkan mereka menguasai pemerintahan dan perdagangan yang banyak tergantung kepada pengunjung Ka'bah. Di pihak lain, Bani Hashim adalah orang-orang yang berekonomi sederhana. Keadaan itu mulai berubah pada waktu Nabi Muhammad SAW, salah seorang keturunan Bani Hashim, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan agama Islam. Dengan berkembangnya agama Islam, Bani Umayyah merasa bahwa kekuasaan dan
perekonomiannya mulai terancam. Oleh sebab itu, mereka menjadi penentang utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Sofyan bin Harb, anggota Bani Umayyah, beberapa kali menjadi pemimpin suku Quraisy Mekah dalam pertempuran melawan pihak Nabi Muhammad SAW. Setelah Islam menjadi kuat dan mampu merebut Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Abu Sofyan dan pihaknya menyerah. Akhirnya Abu Sofyan dan anaknya Muawiyah menyatakan diri masuk Islam sebagaimana penduduk Mekah yang lain. Peristiwa inilah yang menjadi awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu, Bani Umayyah merasa bahwa kelas mereka di bawah kaum Muhajirin dan Ansor. Hal itu disebabkan mereka masuk Islam pada gelombang terakhir. Untuk memiliki kelas yang setingkat, harus menunjukkan perjuangan mereka dalam membela Islam. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abu Sofyan berjasa karena keterlibatannya dalam pertempuran Riddah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Muawiyah bin Abu Sofyan dikirim ke Syam untuk berjuang melawan tentara Bizantium. Atas jasanya Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menjadi awal perpecahan umat Islam. Hal ini disebabkan syahidnya Utsman bin Affan yang diserang dalam suatu huru-hara. Muawiyah bin Abi Sofyan dari pihak Bani Umayyah merasa tidak puas dengan kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib dalam menangani kasus penyerangan Utsman bin Affan tersebut. Oleh karena itu, Bani Umayyah tidak mengakui pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Ali sedang berselisih dengan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Golongan ini merasa kecewa dalam pemilihan Ali menjadi khalifah. Perselisihan ini akhirnya menjadi pertempuran Jamal. Dalam pertempuran ini, Ali berhasil mengalahkan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Setelah pertempuran Jamal berakhir, perselisihan dengan pihak Muawiyah bin Abu Sofyan berakhir dengan meletusnya pertempuran Siffin di perbatasan antara Irak dan Suriah. Sekali lagi terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Dalam pertempuran itu terjadi tahkim atau arbitrase di sebuah tempat yang disebut Daumatul Jandal. Akan tetapi peristiwa itu justru memunculkan golongan baru, yaitu golongan Khawarij. Mereka orang-orang yang awalnya memihak Ali bin Abi Thalib, tetapi menjadi kecewa atas terjadinya tahkim. Sebelum selesainya persoalan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali diserang oleh seorang dari kaum Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam hingga syahid. Wafatnya Ali membuat Muawiyah bin Abu Sufyan mengumumkan dirinya sebagai
khalifah baru yang berpusat di Damaskus. Akan tetapi, sebagian umat Islam merasa bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Hasan, putra Ali. Hal ini menyulut kembali pertentangan di kalangan umat Islam. Karena tidak ingin menyaksikan pertentangan antar umat Islam, Hasan bin Ali membuat perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa itu terkenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan yang terjadi pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan dinasti Umayyah. Dalam kurun waktu 90 tahun, dinasti Umayyah dipegang oleh 14 orang khalifah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Adapun urutan khalifah dinasti Umayyah, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Itulah sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.